Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat pagi, Pak. Iya, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Bagus. Saya juga berharap kalian selalu sehat dan bisa selalu menjaga kesehatan, ya. Terus kalian juga harus semangat walaupun kita belajar daring ataupun belajar dari rumah, ya. Ya, coba Mansyah bawakan doa kita, Nak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mansyah, ya. Pertama-tama saya lihat dulu kehadiran kalian, ya. Jumlah kita ada 25 orang, ya. Ada 25 orang. Ada Dona, Friska, Rani, Tasya, Christian Roy, Emia, Mutia, Taufik, Immanuel, Nova. Yang lainnya mungkin nyusul mereka, ya. Kita tunggu aja, sambil menunggu kita mulai aja pembelajarannya, ya. Nah, di sini Bapak akan membuka bahan ajar kita. Kita langsung aja, ya. Ini saya akan menampilkan beberapa gambar, ya. Ini nanti akan berkaitan dengan materi kita, ya. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan? Ini gambar apa? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Silakan. Dona, Pak. Ya, silakan Dona. Ini gambar apa, Dona? Dari gambar tersebut terlihat anak-anak sedang mengamen di lampu-lampu lalu lintas, lampu merah, dan mereka ngamen di lampu lalu lintas. Ya, bagus, ya. Nah, ini merupakan gambar pengamen yang ada di jalanan. Jelaskan? Ya, jelaskan, Nak. Ini gambar apa? Oke Pak, dalam gambar tersebut adanya anak-anak yang terlantar yang ada agen yang menyuruh mereka untuk mengamen di pinggir jalan atau dalam lampu merah. Ya. Nah, fenomena ini akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita yaitu masalah sosial di dalam masyarakat. Ya. Nah, masalah sosial dalam masyarakat ini, di sini kita akan memiliki tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda mampu menyimpulkan masalah sosial. Apa itu sebenarnya masalah sosial? Ya. Yang kedua, Ananda mampu mengklasifikasikan masalah sosial menurut para ahli. Termasuk masalah. Ya, jika termasuk masalah, ini termasuk masalah sosial atau tidak, Nak? Masalah pribadi, Pak. Sosial atau pribadi? Menurut saya masalah sosial, Pak. Mana ini? Ya, kata Nova, ini masalah sosial. Jadi yang mana menyangkut, karena menyangkut orang lain. Iya. Dia mengajak sehingga meresahkan masyarakat dan juga nama sekolah. Iya, ini merupakan masalah sosial, tidak masalah pribadi, ya, Friska. Ya, bagus untuk Nova. Nah, di sini kesimpulannya, masalah sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Jadi, kata intinya adalah masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan atau realita. Ya, nggak sesuai harapan yang diinginkan dengan keadaan yang didapatkannya. Contohnya di sini ada gambar, ya. Yang pertama itu adalah gambar keinginan manusia ingin kaya, banyak uang, ya. Namun kenyataannya dia hanya sekedar pemulung, ya. Yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Gambar kedua ini yaitu keinginan masyarakat
yang untuk memiliki pekerjaan, sedangkan dalam realitanya masih banyak masyarakat yang pengangguran, Pak. Iya, bagus. Ya. Nah, sudah kelihatan, Nak? Sudah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, dalam LKPD ini, di sini nanti akan dibuat nama-nama kelompoknya, ya. Nah, di sini nanti ada nama-nama kelompok. Nanti bisa kalian baca. Langsung ke kegiatan kita aja. Nah, ini ada 2 tokoh sosiologi, ya, yang mendefinisikan masalah sosial. Nah, untuk kelompok 1, ya, kemarin kan sudah saya bagi kelompoknya kan, Nak? Masih ingat kan? Untuk kelompok 1 kemarin kan Emia. Kelompok 2 itu Ya. ada Christian Roy. Masih tetap kelompoknya ya, Nak? Nah, Ya, Pak. untuk kelompok 1 ini nanti akan dijelaskan ini tokoh sosiologi siapa, ya. Untuk kelompok Ya, Pak. silakan untuk kelompok 1, ya, silakan presentasi, Nak. Yang lainnya dengarkan ya, Nak, ya. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih. Di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tokoh, yaitu Surjono Sukanto. Surjono Sukanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum. Yang kedua, kami akan menjelaskan definisi masalah sosial menurut pendapat ahli dan penyimpulan inti dari definisi tersebut. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi dari hasil kesimpulan kami, bahwa dari definisi yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto, lebih berbicara kepada kebudayaan yang tidak sesuai dalam masyarakat, di mana budaya yang seharusnya seperti budaya dalam berpakaian. Namun, style masyarakat sudah berubah dan hal ini dapat membuat pertentangan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengidentifikasian persamaan dan perbedaan definisi menurut para ahli. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Dan perbedaannya adalah Jansen lebih berbicara dengan harapan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun pada Sutomo lebih membahas tentang kondisi yang tidak diinginkan masyarakat. Begitu juga Rapp dan Selznick. Beliau lebih berbicara pada pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Silakan, yuk. Dari kelompok 2, yuk. Saya pilih dari kelompok 2. Kelompok 1. Menurut kesimpulan saudara dari definisi ahli mengenai masalah sosial, kelompok 1 tadi ada mengatakan bahwa masalah sosial tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Coba bagi kelompok 1 menjelaskan dari pernyataan tersebut. Ya, silakan. Kelompok 1, diskusikan dulu. Baru dijawab, ayo. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyesuaian nilai-nilai memang perlu dilakukan oleh masyarakat, seperti penyesuaian nilai kebutuhan masyarakat, seperti nilai dalam mencari pekerjaan. Dahulu masyarakat untuk mencari uang lebih banyak sebagai petani. Namun pada sekarang ini, masyarakat sudah mencari uang dengan bekerja dalam berbagai profesi. Nah, disinilah kita lihat bagaimana perubahan nilai yang ada dalam masyarakat perlu dirubah agar masyarakat dapat melanjutkan hidupnya sebagai anggota masyarakat. Ya, bagaimana Roy? Sudah bisa? Ya, Pak. Ya, bagus ya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Emia. Kesimpulannya adalah masalah sosial merupakan di mana harapan dalam kenyataan di dalam masyarakat berbeda, di mana harapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Misalnya, harapan masyarakat ingin memiliki pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengganggu, dan hal ini akan menyebabkan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat.
dalam kesimpulan selanjutnya bahwa dalam definisi yang disampaikan oleh para ahli memiliki objek yang sama, yaitu masyarakat. Namun, dalam fokus pemahamannya dalam masalah yang ada dalam masyarakat berbeda pula. Ya, terima kasih Mia. Apakah ada lagi? Ya, saya rasa pembelajaran kita untuk pagi hari ini tadi dijelaskan Mia kesimpulannya bahwa masalah sosial itu seperti apa tadi dijelaskan, terus persamaan dan perbedaan masalah sosial menurut para ahli. Ya, jadi ini tadi saya sudah mengirimkan soal evaluasi sama Anda sekalian. Ini bisa dilihat di Google Classroom, ya. Silakan kalian jawab. Kemudian jawabannya nanti dikirim lewat Classroom juga. Sesudah itu saya sekarang siapa yang mau doa? Nova bisa? Bisa, Pak. Ya, silakan buat doa kita nak bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan nak. Untuk mengakhiri materi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin secara agama Kristen. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi kita akhiri mata pelajaran kita ataupun materi kita pada pagi hari ini satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.